Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi pada pembelajaran IPS kelas 7 semester 2 pada bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, yaitu pada materi permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Seperti biasanya, saya akan menanyakan terlebih dahulu, apa itu permintaan? Hayo, apa? Lebih mudahnya, jika kalian memposisikan diri kalian sebagai seorang pembeli agar mudah untuk memahami suatu permintaan. Ayo, apa tadi permintaan? Iya, benar sekali. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat atau pembeli dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Misalnya, apabila harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Pun sebaliknya, apabila harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barang akan mengalami kenaikan. Tanda anak panah ke atas itu adalah naik ya teman-teman. Kalau tanda anak panah ke bawah, itu artinya penurunan. Selanjutnya adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan mempengaruhi permintaan barang. Misalnya, pendapatan rata-rata seseorang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan pula. Pun sebaliknya, apabila pendapatan rata-rata seseorang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Apabila seseorang sangat menyukai suatu barang tertentu, maka meskipun harga barang tersebut mahal, maka tetap akan dibeli. Pun sebaliknya, apabila seseorang itu tidak berselera pada barang tertentu, meskipun harga barang itu murah, maka tetap tidak akan dibeli. Selanjutnya adalah kualitas barang. Apabila kualitas suatu barang bagus, maka permintaan terhadap barang akan tinggi. Pun sebaliknya, apabila kualitasnya buruk, jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Selanjutnya adalah harga barang lain. Banyak sedikitnya barang yang diminta juga dipengaruhi oleh harga barang lain. Misalnya, pada saat itu kopi mengalami kenaikan harga, sedangkan teh mengalami penurunan. Seseorang pada pendapatan tertentu akan memilih teh dibanding kopi karena mempertimbangkan harganya. Pun sebaliknya, ketika harga kopi pada saat itu mengalami penurunan, sedangkan teh mengalami kenaikan, maka seseorang tersebut akan beralih ke kopi yang harganya jauh lebih murah. Selanjutnya adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak permintaan. Misalnya, anggota keluarga yang semakin banyak akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Selanjutnya adalah ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap suatu barang jika diperkirakan harganya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Iya, benar sekali. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Misalnya pada gambar di bawah ini, gambar kurva permintaan ya. Pada kurva permintaan, apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Pun sebaliknya, apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Paham ya dari sini? Selanjutnya, macam-macam permintaan. Yang pertama adalah permintaan efektif. Menurut daya beli konsumen, permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini memang betul-betul dilakukan atau berasal dari konsumen yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memiliki barang dan melakukan transaksi. Selanjutnya adalah permintaan potensial. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melakukan transaksi pembelian.
Yang kedua adalah permintaan menurut jumlah konsumen. Yang pertama, permintaan individual adalah permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang, sedangkan permintaan pasar adalah permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umum. Selanjutnya, penawaran. Apa itu penawaran? Ayo, apa? Nih, ada contoh gambarnya. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran apa saja? Yang pertama adalah biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi dikeluarkan akan menentukan harga barang. Jadi, apabila biaya produksi yang dikeluarkan tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang, dan akibatnya apa? Akibatnya penawaran berkurang. Yang kedua adalah teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi akan bertambah, sehingga berpengaruh pada naiknya penawaran. Yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan yang sangat banyak, maka produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya, sehingga mempengaruhi juga pada penawaran. Yang keempat adalah faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah, yang mana hal tersebut sangat berpengaruh pada penawaran. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Apa itu kurva penawaran? Ayo, apa? Ya, benar sekali. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, ini contoh kurva penawaran. Pada kurva penawaran, jika harga barang ditawarkan itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Pun sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Paham yang dari sini? Ya, pasar. Apa itu pasar? Ayo. Iya, benar sekali. Pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya adalah fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama adalah fungsi distribusi. Untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Kedua adalah fungsi pembentuk harga, yaitu untuk mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli melalui apa? Melalui tawar-menawar. Yang ketiga adalah fungsi promosi, yaitu pasar berfungsi untuk menjual dan memperkenalkan hasil produksinya ke masyarakat. Selanjutnya adalah macam pasar. Pasar menurut wujudnya, yang pertama ada pasar konkret, adalah pasar yang nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, ataupun barang ada di situ. Misalnya, seperti pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu secara langsung di pasar, tetapi transaksi dilakukan melalui alat komunikasi, misalnya GrabFood. Yang kedua adalah pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama adalah pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang perjualbelikan barang keperluan sehari-hari, seperti pasar sayur, pasar buah. Sedangkan pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Selanjutnya adalah pasar menurut luas jaringan distribusi. Ada pasar setempat, adalah pasar yang digunakan oleh masyarakat di sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Misalnya seperti pasar Klewer di Solo atau pasar Beringharjo di Yogyakarta yang menjual batik hasil daerah tersebut. Yang kedua adalah pasar rasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara.
negara. Jadi penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Yang ketiga adalah pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Yang keempat adalah pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas pasar dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Selanjutnya adalah pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama adalah pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari. Misalnya, yaitu pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian masing-masing. Yang kedua adalah pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali, misalnya pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. Yang ketiga adalah pasar bulanan, pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Yang keempat adalah pasar tahunan, pasar yang diadakan setahun sekali, misalnya pasar malam Sekatanan di Solo. Seperti itu. Selanjutnya adalah pasar menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Misalnya, pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan lainnya. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar tersebut, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Seperti itu. Selanjutnya, harga. Pembahasan tentang harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, terbentuknya harga pasar tersebut melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu, yaitu antara penjual dan pembeli. Harga pasar tersebut terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, mungkin sampai sini saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.